Dalam suratnya kepada jamaat di Filipi, Paulus mengutip apa yang secara umum dianggap sebagai himne Kristen paling awal, yang mengangkat beberapa persoalan penting. Dia berkata kepada para pengikutnya bahwa mereka harus memiliki sikap pengorbanan diri yang sama dengan Yesus. Paulus berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Himne ini tampaknya mencerminkan sebuah kepercayaan di kalangan generasi pertama Kristen bahwa Yesus telah mengalami sejenis eksistensi awal bersama Allah sebelum menjadi seorang manusia dalam tindakan pengosongan diri yang dengannya seperti seorang bodhisattva. Dia memutuskan untuk ikut memikul penderitaan manusia. Paulus terlalu Yahudi untuk dapat menerima ide tentang eksistensi Kristus sebagai wujud suci kedua di samping YHWH sejak zaman azali. Himne itu memperlihatkan bahwa setelah pengagungannya, dia tetaplah berbeda dengan dan lebih rendah daripada Allah yang telah membangkitkannya dan menganugerahkan gelar Kyrios kepadanya. Dia tidak dapat mengadakan hal itu untuk dirinya sendiri, tetapi gelar itu pun diberikan hanya demi kemuliaan Allah Bapa. Sekitar 40 tahun kemudian, penulis Injil Yohanes, ditulis sekitar tahun 100, membuat pernyataan yang mirip. Dalam prolognya, dia menguraikan firman atau logos yang telah ada, yakni Bapa mulanya bersama-sama dengan Allah dan menjadi agen penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Si penulis tidak menggunakan kata Yunani logos dengan cara yang sama seperti Philo. Dia tampaknya merasa lebih cocok dengan Yudaisme Palestina daripada Yudaisme yang telah terpengaruh budaya Helenis Yunani. Dalam terjemahan bahasa Aram atas kitab suci Yahudi yang dikenal sebagai Targums, yang sedang disusun pada waktu itu, istilah memra atau firman dipergunakan untuk menyebut aktivitas Tuhan di dunia. Istilah ini mempunyai fungsi yang sama dengan istilah-istilah teknis lainnya, seperti kemuliaan, Roh Kudus, dan Shekinah, yang menekankan perbedaan antara kehadiran Tuhan di dunia dengan realitas Tuhan sendiri yang tak dapat dimengerti. Seperti halnya hikmat ilahi, firman menyimbolkan rencana awal Tuhan dalam penciptaan. Ketika Paulus dan Yohanes berbicara tentang Yesus, seakan-akan dia memiliki sejenis kehidupan praeksistensi. Mereka tidak sedang menyarankan bahwa dia adalah oknum suci kedua dalam pengertian Trinitarian yang berkembang belakangan. Mereka mengindikasikan bahwa Yesus telah melampaui mode eksistensi temporal dan individual, karena kuasa dan hikmat yang dia hadirkan merupakan aktivitas-aktivitas yang berasal dari Tuhan. Maka dalam cara tertentu, dia telah mengungkapkan apa yang telah ada sejak semula. Gagasan ini dapat dipahami oleh konteks Yahudi dan yang ketat. Meskipun generasi Kristen berikutnya yang berlatar belakang Yunani akan menafsirkannya secara berbeda. Dalam Kisah Para Rasul yang ditulis pada 100 Masehi, kita dapat melihat bahwa generasi awal Kristen masih memiliki konsep tentang Tuhan yang sepenuhnya bersifat Yahudi. Dalam perayaan Pantekosta, ketika ratusan orang Yahudi berkumpul di Yerusalem dari berbagai penjuru diaspora untuk merayakan pewahyuan Taurat di Gunung Sinai, Roh Kudus turun kepada sahabat-sahabat Yesus. Mereka mendengar dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah oleh mereka lidah-lidah seperti nyala api. Roh Kudus telah mewujudkan dirinya kepada generasi Kristen Yahudi pertama. Ini sebagaimana yang telah dilakukannya kepada orang-orang sezaman mereka, kelompok Tanaim. Segera para murid itu bergegas keluar dan mulai berbicara kepada kerumunan orang Yahudi, orang-orang yang takut kepada Allah dari Mesopotamia,
Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Mereka keheranan setiap orang mendengar para pengikut itu berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Ketika Petrus bangkit untuk berkhotbah di hadapan keramaian itu, dia menyebut fenomena itu sebagai titik terjauh bagi Yudaisme. Para rasul telah meramalkan suatu hari ketika Tuhan akan mencurahkan ruhnya ke atas semua manusia sehingga kaum wanita dan para budak sekalipun akan memiliki penglihatan dan mendapat mimpi. Hari ini, kerajaan Mesias ditahbiskan tatkala Allah akan tinggal di bumi bersama umatnya. Petrus tidak mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret adalah Tuhan. Dia adalah seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Setelah kematiannya yang tragis, Allah membangkitkannya untuk hidup kembali dan mengangkatnya ke derajat yang tinggi oleh tangan kanan Allah. Para nabi dan penyusun Mazmur telah meramalkan kejadian-kejadian ini, sehingga seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dinanti itu. Khotbah ini tampaknya merupakan pesan kerigma Kristen yang paling awal. Pada akhir abad keempat, Kristen menguat persis di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas oleh para penulis kisah. Ia berakar di kalangan sinagoga Yahudi di diaspora dan telah menarik perhatian sejumlah besar orang yang takut kepada Allah atau para pengikut baru. Yudaisme yang telah direformasi oleh Paulus tampak menjawab banyak dilema mereka. Mereka juga berbicara dalam banyak bahasa, tidak memiliki satu suara dan posisi yang koheren. Banyak orang Yahudi diaspora beralih memandang kuil di Yerusalem yang memang telah banyak digenangi darah hewan sebagai institusi primitif dan barbarik. Kisah para Rasul mengabadikan sudut pandang ini dalam cerita tentang Stefanus, seorang Yahudi Helenistik yang beralih menganut sekte Yesus dan dilempari batu sampai mati oleh Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, karena menghujat. Dalam pidato terakhirnya yang berapi-api, Stefanus mengatakan bahwa kuil merupakan penghinaan terhadap hakikat Allah. Yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Sebagian Yahudi diaspora mengadopsi Yudaisme Talmudik yang dikembangkan oleh para rabi setelah kehancuran kuil. Yang lain menemukan bahwa Kristen menjawab beberapa pertanyaan mereka tentang status Taurat dan universalitas Yudaisme. Ajaran ini tentu saja menarik secara khusus bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yang menjadi anggota penuh Israel baru tanpa beban. 613 mitzvot. Selama abad pertama, orang Kristen terus berpikir tentang Tuhan dan berdoa kepadanya seperti orang-orang Yahudi. Mereka berbicara seperti para rabi dan gereja-gereja mereka mirip dengan sinagoga. Pada tahun 80-an, terjadi perselisihan tajam dengan orang Yahudi ketika orang Kristen secara formal dikeluarkan dari sinagoga karena mereka menolak untuk menaati Taurat. Kita telah menyaksikan bahwa Yudaisme telah menarik banyak penganut pada dekade awal abad pertama, tetapi setelah tahun 70, ketika orang Yahudi bersengketa dengan kekaisaran Romawi, posisi mereka mengalami kemunduran. Kepindahan orang-orang yang takut kepada Allah ke Kristen membuat orang Yahudi menaruh curiga kepada para penganut agama baru, dan mereka tak lagi berminat untuk pindah agama. Kaum pagan yang dahulu pernah tertarik pada Yudaisme kini beralih ke Kristen. Tetapi kebanyakan mereka adalah budak dan anggota kelas masyarakat yang lebih rendah. Baru pada akhir abad kedua, kaum pagan yang berpendidikan tinggi menjadi penganut Kristen dan mampu menjelaskan agama baru itu kepada dunia pagan yang masih menaruh kecurigaan. Di Kekaisaran Romawi, Kristen pertama sekali dianggap sebagai cabang dari Yudaisme. Tetapi tatkala orang Kristen memperjelas diri bahwa mereka bukan lagi anggota sinagoga, mereka dipandang dengan kebencian sebagai religio kaum fanatik yang telah melakukan dosa besar karena meninggalkan kepercayaan leluhur. Etos Romawi sangatlah konservatif. Mereka memberikan penghargaan tinggi kepada otoritas pemimpin keluarga dan adat istiadat nenek moyang. Yang dianggap sebagai kemajuan adalah langkah kembali ke zaman keemasan yang telah lampau dan bukan menyiapkan masa depan yang cerah. Keterputusan dari masa lalu tidak dianggap sebagai tindakan yang berpotensi kreatif, seperti dalam masyarakat kita sekarang ini.